Halo kawan-kawan semua. Uh, Pada kesempatan kali ini saya Mikael Pudiai, pemimpin redaksi media Lau Lau Papua. Hari ini saya bersama-sama dengan kakak Tino. Selamat malam. Kakak Tino atau kakak Robertino Hanebora. Kakak perkenalkan diri langsung. Saya selamat malam dari media Lau Lau Papua yang sudah datang dan kita diskusi di malam hari ini. Saya Robertino Hanebora, saya sekretaris suku besar Yerisiam di Kabupaten Nabire. Ya, sekarang ini beberapa hari ke depan ini kita akan menyongsong tanggal 9 Agustus kami akan, masyarakat adat terutama akan merayakan hari masyarakat adat internasional yang jatuh tanggal 9 Agustus. Nah, sekarang kami dari Lau Lau Papua sendiri akan wawancara atau cerita-cerita santai saja dengan kakak. Kakak sebagai sekretaris suku besar masyarakat adat Yerisiam sendiri, itu kita cerita-cerita saja soal seputar yang pertama itu kakak cerita seputar bagaimana pengalaman kakak dorang di masyarakat adat Yerisiam, bagaimana sejarah atau pengalaman kakak dorang melindungi masyarakat adat sendiri, terus bagaimana kakak dorang dari masyarakat Yerisiam itu bagaimana melawan atau menghadapi arus perusahaan investasi, terus bagaimana eksistensi masyarakat adat sendiri itu bagaimana kakak bisa jelaskan itu. Silakan. Baik, terima kasih untuk saudara Michael Pudiai dari media Lau Lau Papua yang sudah datang dan kita diskusi terkait masyarakat adat ini dalam menyongsong hari masyarakat adat sedunia di tanggal 9 nanti. Memang kalau bicara masyarakat adat dan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat adat itu tidak akan pernah putus. Banyak persoalan sejak negara ini hadir di Papua, itu banyak persoalan yang terjadi hingga hari ini. Makanya saya sering bilang bahwa masyarakat adat itu dia identik dengan korban permanen atas segala kebijakan yang terjadi di atas masyarakat adat. Suku Yerisiam ini komunitas yang tidak besar, namun Tuhan menempatkan dia di atas tanah ini, khususnya di Nabire, di Provinsi Papua Tengah ini hari ini. Suku Yerisiam ini dia terdiri dari Yerisiam Utara di Kabupaten Nabire, yaitu bertempat di Kampung Sima, tapi juga sebahagian keluarga kekerabatan suku Yerisiam itu ada di selatan Papua juga, yaitu di daerah Erega, Yamor, Tahima, sampai di Teluk Etna. Itu rumpun keluarga Yerisiam karena dari histori sejarah turunan adalah satu kesatuan yang kemudian sebagian di utara dan sebagian di selatan. Khusus di Yerisiam Utara, sejak saya bilang tadi perkembangan pemerintahan dan negara kemudian mendorong percepatan pembangunan menurut versinya di Papua, itu kita di Yerisiam itu menjadi korban-korban kebijakan, mulai dari program
Repelita waktu itu dengan membuka wilayah-wilayah adat untuk menjadi wilayah transmigrasi, terus masuk pada wilayah program waktu itu HPH untuk pengambilan kayu, sampai setelah HPH masuk di ekspansi perkebunan kelapa sawit. Waktu itu para investor atau para korporasi ini dengan dalih kepentingan mereka masuk dan memecah belah persatuan masyarakat adat di Yeresiam, karena masing-masing marga ini di komunitas Yeresiam ini menyampaikan bahwa mereka adalah pemilik hak dengan celah kepentingan marga klan ini, kemudian berdampak pada penyerahan tanah. Artinya tidak ada sebuah persatuan yang baik, tidak ada penguatan kapasitas dan lain-lain, sehingga itu menjadi celah bagi kepentingan korporasi untuk mendapatkan tanah dan wilayah-wilayah adat di wilayah Yeresiam. Itu contoh seperti dulu di perkebunan kelapa sawit, bagaimana korporasi dia masuk dengan iming-iming kepada kelompok-kelompok klan marga dan kemudian melepaskan tanah dengan berhektar-hektar, dan itu kemudian terjadi konflik antara internal marga-marga yang ada di Yeresiam. Kami melihat hal ini itu menjadi sebuah persoalan, karena dulu sebenarnya bukan tidak ada persatuan. Dulu orang tua sudah membuat sebuah persatuan bahwa hak di atas tanah Yeresiam itu menjadi hak bersama. Cuman karena kepentingan pribadi, kemudian tidak menjalankan itu secara baik. Masing-masing bisa berdiri dan melepaskan tanah. Kami melihat hal ini kalau terus terjadi, maka wilayah adat Yeresiam, masing-masing klan marga ini ketika berdiri dan melepaskan tanah, maka wilayah Yeresiam ini akan habis bagi kepentingan korporasi. Maka Yeresiam ini dia terbentuk waktu itu almarhum ayah saya, Simon Petrus Hanebora, dia membentuk tahun 82. Dia membentuk klan marga ini, dia menjadikan kelompok-kelompok subsuku. Dia bikin kelompok subsuku Akaba, subsuku Koroba, subsuku Sarakwari, dan subsuku Wauha dengan batas-batas wilayah adat masing-masing. Kemudian dia membentuk yang namanya suku besar Yeresiam sebagai payung. Jadi yang pemilik marga-marga yang di dalam, misalnya marga Akubar, marga Yarawobi, marga Marariampi, nah itu semua dia mengelompokkan di kelompok subsuku ini. Terus dia membentuk suku besar Yeresiam untuk menjadi payung. Itu tahun 82 itu Bapak almarhum ini sudah membentuk kelompok itu. Namun karena saya bilang tadi kepentingan korporasi dan memecah belah persatuan itu terbukti dulu ketika beberapa waktu di zaman HPH itu ada beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti Jati Dharma Indah masuk ke sana. Itu masyarakat menyerahkan secara kolektif untuk misalnya pengambilan merbau dan lain-lain. Tapi semakin arus perkembangan, masyarakat klan marga ini berdiri dan melepaskan tanah-tanah misalnya kepada perkebunan kelapa sawit. Kami melihat bahwa ini menjadi celah yang akan kemudian menciptakan konflik di internal Yeresiam, tapi juga akan membuka ruang bagi tanah-tanah adat Yeresiam yang akan habis. Sehingga kami di lembaga suku Yeresiam bersama kepala suku, kami kemudian menguatkan kapasitas masyarakat. Kami menyampaikan bahwa tanah ini tanah milik bersama, maka
kita harus bersatu untuk menjaga tanah-tanah kita, sehingga tidak masing-masing berdiri untuk melepaskan tanah, tapi ini menjadi tanah bersama, tanah kolektif. Jadi kami memulai dengan memberikan penyadaran, penguatan kapasitas terhadap masyarakat bahwa penting kita harus menjaga tanah ini, karena tanah ini hanya titipan dari Allah kepada kita, tapi juga kepada generasi kita yang akan berikut akan ada, sehingga kita perlu menjaga tanah. Ketika ada apa yang mau dilepaskan atau apa, itu perlu disepakati bersama. Memang banyak untuk kemudian penguatan masyarakat, kapasitas masyarakat adat, persatuan itu menuai banyak persoalan, karena perlu menyadarkan person tapi juga kelompok-kelompok lain. Itu kami lakukan perlahan-lahan mulai dari tahun 2005 sampai dengan hari ini. Kami menguatkan kelompok-kelompok masyarakat menjadi satu kesatuan dan menyampaikan bahwa tanah ini adalah tanah milik bersama. Jadi tidak bisa dilepaskan oleh kelompok tertentu atau klien marga tertentu. Sehingga ketika kami membangun kekuatan itu bersama, maka kesadaran itu mulai timbul dari masing-masing pribadi masyarakat di Yeresiam. Dan kami membangun yang namanya balai pertemuan adat, dan hal-hal menyangkut pelepasan tanah dan lain-lain itu kami bicarakan secara baik di balai pertemuan adat, putuskan di sana. Itu salah satu bentuk membangun kekuatan kesadaran bahwa tanah ini tanah bersama. Yang itu puji Tuhan kemudian meminimalisir pelepasan tanah ilegal yang tanpa kesepakatan kolektif komunal. Dan juga berkat beberapa kawan-kawan NGO di luar seperti LSM Pusaka, Greenpeace, Jasoil, mereka terus melakukan kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas terhadap masyarakat adat di Yeresiam. Itu kemudian menyadarkan masyarakat Yeresiam bahwa tanah itu adalah bagian dari kita dan perlu kita jaga bersama. Jadi artinya kami belajar melihat dari sejarah-sejarah perkembangan, misalnya tentang di aborigin, dan misalnya saudara kami terlalu jauh kalau aborigin misalnya di Komoro, dan bagaimana wilayah-wilayah mereka itu pecah karena kepentingan oknum-oknum keluarga tertentu, klan. Itu yang kemudian kami belajar dari situ, kami menguatkan kapasitas kami. Dan hari ini misalnya di Yeresiam, tanah itu kami putuskan bersama-sama, karena kami membangun kapasitas, membangun pemahaman bahwa tanah ini dititipkan oleh kita punya cucu-cucu terhadap kita, jadi kita perlu jaga supaya mereka bisa merasakan ke depan. Jadi untuk menjaga tanah itu salah satu hal yang paling penting itu membangun sebuah persatuan, bangun persatuan, kemudian membangun sebuah kesepakatan yang bersama-sama. Ketika hal-hal itu bisa dibangun, maka kita bisa kemudian menjaga tanah secara baik untuk kepentingan ke depan. Seperti itu, saudara. Tadi kakak ada jelaskan soal dia punya proses bagaimana masyarakat adat Yeresiam itu kan dia berhadapan langsung dengan misalnya pemerintah, terus mungkin yang lebih parah itu pihak korporasi atau bukan. Dari tahun 74 sampai Bapak Simon Petrus sendiri bangun ini, dia punya kolektif suku. Nah, dari dia punya proses yang dari tahun 70 sampai ke sekarang ini sudah berapa kali kakak orang dari masyarakat Yeresiam protes atau misalnya melakukan gugatan segala macam, berdua sampai itu sudah berapa kali? Di suku Yeresiam artinya dibentuk secara modern, untuk kemudian ini itu mulai dari tahun 82 yang Bapak Ane Boraja lakukan, itu kemudian membangun kesadaran itu, dan sudah hampir sekitar
kali misalnya di tentang HPH. Kami dulu melakukan penolakan tahun 2011, itu kami ke Jakarta menghadap di Kaukus Papua untuk meminta kepada negara untuk mencabut klaim HPH di atas tanah kami. Karena kami menganggap bahwa HPH ini itu bukan atas persetujuan masyarakat adat. Negara serta-merta mengklaim wilayah masyarakat adat untuk kepentingan korporasi. Jadi waktu kami menghadap untuk waktu itu Menteri Nababan kalau tidak salah, Menteri Kehutanan, kami meminta untuk kemudian HPH dicabut. Dan waktu itu di 2011 Menteri mencabut izin HPH. Terus ada beberapa kali terkait juga misalnya tentang Taman Nasional yang serta-merta juga mengklaim wilayah-wilayah adat kami, itu kami melakukan protes. Tapi juga perkebunan kelapa sawit, ada juga pertambangan, itu sudah sekitar 7 kali kami melakukan protes terkait kepentingan korporasi, tapi juga negara yang merugikan kami. Dan sikap itu kemudian menjadi penyemangat bahwa kami benar-benar harus inti dari menjaga tanah adat itu adalah persatuan. Jadi itu persatuan itu yang dibangun kemudian menjadi kekuatan besar bagi kami untuk terus eksis. Dan kemudian misalnya ada hal-hal yang merugikan masyarakat di Resiam, itu kami secara bersama-sama memutuskan, menolak dan menyepakati apa yang menjadi keputusan kami. Ini pertanyaan berikutnya itu kemarin ini tahun 2022 bukan 2020. Ini kan Nabire ini kan sekarang kan dia jadi ibu kota provinsi ini. Apalagi negara ini kan dia sudah kasih yang awalnya 1 provinsi, dia jadi 2 provinsi, sekarang dia jadi 5 provinsi. Apalagi Nabire dia jadi ibu kota provinsi Papua Tengah. Nah, terus ibu kota provinsi Papua Tengah juga tuh dia berhadapan langsung dengan masyarakat adat Resiam sendiri. Terus kemarin pemerintah juga sudah kemarin sudah diputuskan kalau ibu kota provinsi Papua Tengah atau pusat perkantoran nanti akan ada di Kaladiri, Wanggar. Nah, ini kan juga dia akan berdampak. Tidak hanya soal pemindahan saja, tapi itu juga terus ada juga provinsi baru lagi. Bagaimana kakak dari masyarakat Indonesia melihat ini, atau sikapnya bagaimana? Baik, saya pernah mengatakan begini, waktu lagi gencar-gencar orang bicara tentang provinsi Papua Tengah, itu saya bilang kita di wilayah di tengah ini, wilayah Mepago dan Saireri, khusus di Nabire ini, kita seperti ibarat beli mobil tapi kita tidak, orang kasih mobil tapi kita tidak bisa setir mobil. Artinya kita tidak punya kesiapan dan lain-lain sebagainya, dan kemudian orang memaksakan barang ini datang, dan barang ini datang yang paksa harus kita terima akan. Sehingga dari artinya hari ini provinsi Papua Tengah ini sudah ada ini, artinya ini akan kontak langsung dengan masyarakat, terutama tentang tanah-tanah adat. Jadi menurut kami di Resiam, hal yang hari ini harus dilakukan oleh, karena mau tidak mau sudah terjadi, jadi hal yang harus dilakukan hari ini itu pemerintah harus mendorong yang namanya pemetaan wilayah adat kepada masyarakat adat yang ada di Kabupaten Nabire yang ibu kota provinsi. Misalnya di pesisir itu ada yang namanya suku pesisir, itu Wate, Resiam, Yaur, Umari, Mora, dan Goa, Napan. Tapi juga saudara-saudara dataran tinggi 5 distrik di dataran tinggi di Menou, Dipa, Riwo, ini harus ada pemetaan wilayah adat.
Kenapa pemetaan wilayah adat itu penting? Sehingga eksistensi masyarakat tentang wilayah-wilayah itu bisa jelas, dan kemudian pemerintah tidak dengan atas nama pembangunan serta-merta mengklaim atau kemudian memaksakan masyarakat adat untuk menerima pembangunan. Karena saya bilang tadi, sebenarnya kita ini dipaksakan untuk menerima provinsi, menerima provinsi tanpa melihat dan menyelesaikan persoalan-persoalan akar di tengah masyarakat. Hari ini menjadi persoalan di masyarakat di Provinsi Papua Tengah itu tentang keberadaan masyarakat adat, tentang wilayah-wilayah adat. Hari ini masyarakat adat sesama Papua itu terjadi konflik horizontal terkait wilayah-wilayah adat. Artinya begini, kalau kemudian kalau tidak ada pemetaan wilayah yang jelas, maka misalnya satu suku bisa kemudian melepaskan wilayah itu untuk kemudian pembangunan Provinsi Papua Tengah bertabrakan dengan suku yang lain. Nah, ini juga akan menciptakan konflik horizontal antar sesama politik identitas, antar sesama suku. Sehingga kami melihat perkembangan Provinsi Papua Tengah ini, pemerintah tidak boleh serta-merta atas nama pembangunan kemudian mendorong, memaksakan untuk masyarakat adat menerima. Artinya kamu harus terima buka wilayah ini supaya bisa ini, itu tidak boleh. Tanpa harus melihat akar persoalan hari ini. Hari ini di masyarakat adat ini banyak masalah yang terjadi, baik dari batas-batas wilayah adat, tapi juga tentang intervensi korporasi hari ini atas nama pembangunan, atas nama ekonomi. Itu mereka memaksakan kehendak mereka di wilayah-wilayah, apalagi hari Provinsi Papua Tengah atau di wilayah adat masyarakat. Sehingga hal yang harus dilakukan hari ini, pemerintah stop atas nama pembangunan untuk kemudian memaksakan masyarakat menerima pembukaan wilayah Provinsi Papua Tengah tanpa menyelesaikan akar-akar persoalan, terutama tentang batas-batas wilayah adat, sehingga diselesaikan, diperdakan secara baik, dipetakan supaya meminimalisir konflik yang terjadi. Itu seperti begitu. Ini di terakhir, itu ini kan besok tanggal 9 ini kan kita 9 Agustus yang kita akan merayakan, memperingati Hari Masyarakat Adat Internasional. Maksudnya apa yang kakak mau sampaikan untuk publik atau pesankah? Silakan kakak sampaikan. Oke. Saya terima kasih karena media Lau-Lau ini salah satu media yang bisa mengkritisi terkait hal-hal penting di atas tanah Papua, tapi juga coba membuka ruang diskusi terkait sebenarnya ini hal-hal penting yang harus menjadi perhatian bersama, terutama tentang keberadaan masyarakat adat. Jadi saya berulang kata bahwa masyarakat adat itu dia menjadi korban kebijakan, jadi menjadi korban permanen. Segala kepentingan negara, kepentingan korporasi itu pasti ujung-ujungnya mengorbankan keberadaan masyarakat adat. Sehingga yang saya mau kasih tahu hari ini, sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pembukaan Undang-Undang 45 Pasal 18B, bahwa negara menghargai dan menghormati keberadaan masyarakat adat selama itu masih ada. Pesan saya bahwa kami masyarakat adat meminta kepada negara untuk menghargai keberadaan masyarakat adat. Tapi juga misalnya seperti putusan MK 35 tentang hutan adat bukan hutan negara dan beberapa regulasi-regulasi lain, itu kami berharap untuk dengan hari masyarakat adat besok di tanggal 9 nih,
negara lebih bisa menghargai masyarakat adat, keberadaan masyarakat adat atas keberadaan mereka, atas hak mereka, atas posisi-posisi lain. Dan tidak boleh negara menggunakan atas nama pembangunan, atas nama negara untuk menggeser keberadaan masyarakat adat. Dan yang paling penting hari ini kepada kita semua, dan besok hari HAM ini, hari masyarakat adat tanggal 9 ini, kami berharap, masyarakat adat berharap bahwa negara bisa membuat regulasi yang baik, undang-undang yang baik untuk bisa memproteksi keberadaan masyarakat adat khususnya di Papua. Saya tidak sebut di Papua Tengah atau apa, pokoknya di atas tanah Papua ya. Dia harus memproteksi secara baik dan memberikan ruang kehidupan bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa hidup dan bisa berkarya atas hak yang Tuhan sudah berikan di atas tanah dia. Terima kasih kakak Tino. Bincang-bincang atau wawancara kita sampai di sini. Terima kasih untuk para pemirsa yang nanti akan para pemirsa yang nonton. Ikuti terus diskusi dan wawancara kami di Lalu TV. Sekian, terima kasih.